Pernah nggak sih kamu denger klaim yang bikin jantungmu deg-degan? Yaitu 80% bisnis anak muda gagal di tahun pertama. Jujur aja, angka ini sering banget muncul di mana-mana. Dan rasanya kayak langsung ditampar padahal belum mulai. Bikin kita mikir, apakah aku bakal gagal juga kalau aku mulai bisnis sekarang? Udah capek-capek mikir ide, siapin modal, ujungnya malah gigit jari. Tapi, gimana kalau aku bilang klaim itu sepenuhnya tidak akurat? Bahkan cenderung dilebih-lebihkan. Bisa dibilang itu cuma mitos besar yang udah kadung beredar luas. Rasanya kok serem banget ya? Oke, hari ini kita akan bahas tuntas tentang apakah benar 80% bisnis anak muda gagal di tahun pertama. Selamat malam, kembali lagi di channel aku Bagas Prianto. Hari ini kita akan membedah secara tuntas tentang fakta atau mitos dari 80% pembisnis muda gagal di tahun pertama. Kita akan juga bahas kenapa kegagalan itu bisa terjadi dan apa yang paling penting dan gimana caranya kita tetap bisa bertahan dari kegagalan-kegagalan yang akan kita sebutkan berbagai faktornya nanti. Karena tujuan kita bukan cuma untuk mulai bisnis, tapi juga bikin hidup tumbuh dan berdampak. Siap buat mengungkap kebenarannya? Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai bedah angka keramat 80% bisnis gagal di tahun pertama. Klaim ini tuh sering banget buat nakut-nakutin, seolah-olah kalau kita mulai bisnis, itu tuh kegagalan udah di depan mata. Mulai bisnis aja, kita udah kebayang-bayang gagal. Tapi, coba kita cek data resmi Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat atau riset-riset kredibel lainnya. Faktanya justru 80% bisnis itu masih bertahan di tahun pertama, yang gagal itu cuma sekitar 20%. Gimana? Kaget kan? Jadi, angka 80% itu hanya dibolak-balik atau mungkin maksudnya untuk jenis bisnis tertentu. Nah, ini penting banget buat kita pahami bersama perbedaan antara bisnis baru secara umum dan juga secara spesifik. Oke, bisnis baru secara umum itu bisa apa aja? Mulai dari warung kopi, barbershop, toko kecil, sampai dengan konsultan. Kalau kamu bangun bisnis UMKM, kuliner, fashion, jasa kreatif, atau bisnis yang berbasis komunitas, yang kamu jalani itu termasuk kategori bisnis baru secara umum. Artinya, peluang kamu bertahan di tahun pertama itu gede banget. Beda cerita, kalau misalnya kamu bikin aplikasi AI super canggih, yang belum tentu ada saingannya, atau teknologi baru yang disruptif, itu baru masuk kategori startup. Untuk startup sendiri, tingkat kegagalannya memang jauh lebih tinggi. Statistik menunjukkan, 90% startup bisa berakhir gagal dalam kurun waktu 5-10 tahun. Bahkan, startup yang udah dapat pendanaan besar atau sering disebut dengan scale up, tingkat kegagalannya masih sekitar 75% dalam 10 tahun. Bahkan untuk jadi unicorn, startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar cuma sekitar 0,006% yang berhasil. Sangat-sangat sedikit. Jadi, memahami perbedaan ini bakal bikin ekspektasi kita lebih realistis dan gak cuman gampang ciut duluan. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngasih gambaran yang jujur dan bikin kita lebih siap menghadapi tantangan. Tapi tunggu dulu, kalau bukan di tahun pertama, terus kapan dong bisnis yang banyak tumbang? Nah, mari kita bahas di sini. Tahun pertama, sekitar 20% bisnis gagal. Tahun kelima, 45% bisnis gagal. Tahun ke-10, 70% bisnis gagal. Dan tahun ke-15, cuman sekitar 25% bisnis yang masih bisa bertahan. Jadi, bukan berarti bisnis itu gagal instan. Jadi, bukan berarti bisnis itu gampang banget buat gagal. Tapi, lebih banyak kayak maraton, bukan sprint. Jadi, kalau kamu nggak siap untuk maraton, dan mungkin besar kemungkinan kamu bakal tumbang di tengah jalan. Ini penting banget untuk kita ketahui. Karena membangun bisnis itu butuh napas panjang dan strategi yang berkelanjutan. Nah, sekarang kalau bukan 80% di tahun pertama, terus kenapa sih bisnis itu bisa gagal? Apa aja sih biang keroknya? Ternyata, dari riset yang aku pelajari, ada pola universal yang sering banget jadi penyebab kegagalan. Baik untuk bisnis kecil maupun startup raksasa. Poin pertama yaitu kurangnya pemahaman pasar dan kebutuhan konsumen. Penyebab ini nomor satu dengan fundamental banget. Gak kenal pasar dan kebutuhan konsumen. Bayangin, kamu capek-capek bikin produk yang bagus, layanan yang oke, yang menurut kamu nih udah keren banget, tapi ternyata nggak ada yang butuh. Atau misalnya kamu jualan es batu di Kutub Utara. Ya percuma kan, hasilnya bakal sia-sia. Banyak bisnis gagal karena produk atau layanan mereka nggak relevan sekali. Data menunjukkan 74% UMKM di Indonesia nggak pernah riset pasar sebelum ngeluncurin produk baru. Ini nih bahaya banget. Kenapa? Pasar itu gampang banget berubah, tren datang dan pergi. Dan kalau kita nggak mau update sama kebutuhan konsumen, ya siap-siap ditinggal. Yang kedua, masalah manajemen keuangan dan keterbatasan modal. Arus kas itu darahnya bisnis. Banyak banget startup bakar uang tanpa strategi yang jelas. Sampai akhirnya modal habis sebelum mereka bisa untung dan dapat pendanaan lagi. Untuk UMKM, modal terbatas sering jadi kendala buat beli bahan baku, promosi, atau pengembangan produk. Kesalahan umum lainnya,
Nggak bisa misahin duit pribadi atau duit bisnis. Nggak punya laporan keuangan yang jelas. Dan nggak nyiapin dana darurat. Percaya deh sama aku, bisnis itu dengan penjualan yang tinggi pun bisa bangkrut kalau kamu nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Apalagi buat orang-orang yang biasa dapat uang kecil terus tiba-tiba punya bisnis yang laris manis Tanjung Pinang, ya kaget dapat uang langsung banyak gitu kan. Jadi gampang banget impulsif membeli-beli barang. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu perencanaan bisnis yang lemah dan kurangnya strategi yang jelas. Wah, habis guys. Oke, yang ketiga yaitu perencanaan bisnis yang lemah dan kurang jelas strateginya. Banyak banget pengusaha muda yang bersemangat di awal-awalnya doang, punya ide cemerlang tapi nggak punya peta jalan. Ibaratnya kamu mau pergi ke suatu tempat tapi nggak tahu rutenya, main pergi nyelonong gitu aja. Padahal cuman 17% pelaku UMKM di Indonesia yang punya rencana bisnis tertulis. Tanpa perencanaan yang matang, termasuk analisa SWOT, segmentasi pasar, proyeksi keuangan, dan tujuan yang smart. Bisnis itu gampang hilang arah. Rencana bisnis itu kompleks dengan strategi yang nuntun setiap keputusan kamu. Poin keempat yaitu kurangnya adaptasi dan inovasi. Di dunia bisnis itu bergerak cepat banget, teknologi berubah, perilaku konsumen bergeser, kompetitor baru muncul, dan kalau bisnis kamu kaku, nggak mau berubah, dan gagal berinovasi, ya siap-siap digila zaman. Ingat dinosaurus, mereka besar, kuat, tapi nggak bisa adaptasi, akhirnya ya punah. Adaptasi itu bukan cuma ngikutin tren viral loh, tapi lebih ke memahami kebutuhan perubahan pasar yang mendalam, kebutuhan pelanggan yang menyesuaikan strategi bisnis secara tepat. Yang kelima, isu tim dan sumber daya manusia. Penyebab kelima dan sering banget diremehkan oleh orang yaitu isu tim dan sumber daya manusia. Karena punya tim yang solid, kompeten, dan kompak itu fondasi utama buat sukses. Banyak banget startup gagal karena salah pilih tim inti atau konflik antara pendirinya. Ibaratnya nih, kamu punya mobil, tapi supirnya nggak kompak dan salah milih sopir. Ya bisa nyungsep, konflik internal, kurangnya chemistry tim, atau bahkan ego antar pendiri. Itu juga bisa jadi bom waktu yang bisa saling menghancurkan. Yang keenam, persaingan tinggi dan gak punya daya beda, yaitu nilai jual berbeda antara kamu dan kompetitor. Kalau bisnismu biasa-biasa aja, gak punya cerita, gak punya nilai lebih, ya selalu merebut perhatian orang di pasar yang padat. Kalau kamu butuh sesuatu yang bisa bikin bisnismu menonjol dan diingat konsumen, minimnya pengetahuan, relasi, dan evaluasi. Ini adalah penyebab ketujuh, yaitu minimnya pengetahuan, relasi, dan evaluasi. Kurangnya belajar, kurangnya koneksi, kurangnya data, jalan sendiri tanpa mentor, tanpa feedback, dan akhirnya nggak tahu salahnya di mana. Ini sering banget jadi jebakan yang nggak kita sadari. Oke, sekarang kan kita tahu nih biang kerok kegagalan kita tuh di mana. Terus gimana sih caranya bisa bertahan bahkan berkembang? Nah, ini dia kuncinya. Aku jelaskan secara satu persatu. Poin yang pertama yaitu memahami target pasar kamu secara mendalam. Kenali siapa yang kamu layani, apa masalah mereka, dan gimana kamu bisa bantu mereka. Lakukan riset pasar yang mendalam, validasi ide, dan selalu mendengarkan pelanggan kamu. Mereka adalah raja. Yang kedua, atur keuangan kamu dengan sangat baik. Yang kedua, yaitu atur keuangan kamu dengan sangat baik. Pisahkan uang bisnis dan pribadi. Ini wajib banget hukumnya. Buat laporan keuangan, catat setiap pemasukan dan pengeluaran, buat proyeksi keuangan realistis, dan pantau terus arus kas kamu. Jangan sampai jalan yang rame, tapi duitnya nggak pernah kelihatan. Ini sangat-sangat disayangkan banget, bahkan aku juga pernah berada di posisi ini ya. Kita bahas di lain video, sekarang kita lanjut poin yang ketiga. Oke, yang ketiga, punya rencana bisnis yang jelas. Nggak harus rumit, tapi tahu arahnya mau kemana. Buat rencana bisnis yang komprehensif, tentukan tujuan yang sangat jelas dengan smart, dan evaluasi secara berkala. Rencana itu bukan kitab suci, bisa diubah kalau memang kondisi menuntut. Yaitu tadi kita harus beradaptasi dan berinovasi terhadap kemauan demand pasar. Jangan pernah terlalu idealis ya, mungkin idealis bener tapi berapa hal kalau kita nggak adaptasi ya kita bakal digilas. Jadilah adaptif dan terus belajar. Udah aku singgung sebelumnya, yaitu nggak harus ikut tren yang viral, tapi kamu harus mengerti pergeseran pasar, selalu belajar dan pantau tren industri. Berani berinovasi, dan ciptakan budaya inovasi dalam tim kamu sendiri. Bisnis yang gak fleksibel itu gampang banget mati. Yang kelima yaitu bangun tim yang tepat dan solid. Pilih orang yang keahliannya saling melengkapi, punya visi yang sama, dan bisa diajak kerjasama. Komunikasi terbuka itu kunci utamanya, dan jalin kemitraan yang kuat jika kamu gak punya keahlian tertentu. Poin keenam, tentukan nilai unik dari bisnismu. Ini menjadi daya beda atau nilai jual tersendiri ya. Apa sih yang menjadi bisnis kamu dari bisnis yang lain? Misalnya cerita, kualitas, harga, atau pengalaman pelanggan. Pastikan kamu punya daya tarik yang kuat
dan bangun branding yang otentik, yang ori-ori aja. Oke, yang ketujuh, literasi cepat, evaluasi rutin, dan terus belajar. Jangan pernah takut mencoba, jangan jadi orang yang cuek, jangan lihat kanan kiri. Yang ketujuh, literasi cepat, evaluasi rutin, dan terus belajar. Jangan pernah takut mencoba, tapi jangan juga cuek. Lihat datanya, evaluasi, dan perbaiki. Terus ulangi formula tersebut. Minimnya pengetahuan, relasi, dan evaluasi bisa jadi jebakan kegagalan. Jangan jalan sendirian tanpa mentor atau tanpa feedback. Selalu terima kritik dan saran baik dari pelanggan, dari partner kita, ataupun orang-orang yang kita percayai. Jadi teman-temanku sekalian, jangan pernah takut sama kegagalan. Takutlah kalau kamu gak pernah belajar dari kegagalan. Kewirausahaan itu memang perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga sangat rewarding. Bisnis itu soal belajar, bertumbuh, dan bertahan. Kalau kamu mulai dari kecil, dari rumah, dari HP, mulailah dengan mindset yang tepat. Bekal yang cukup, karena yang bertahan bukan yang paling keren, tapi yang paling konsisten dan mau belajar. Saya Bagas Prianto, izin pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa berkembang. Saya Bagas Prianto, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.